Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ramadhani. Saya mahasiswa dari kelas reguler B Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar antropometri dan survei konsumsi makanan, di mana untuk survei konsumsi makanan saya akan membahas mengenai food recall dan semi FFQ. Yang pertama mengenai antropometri. Antropometri dapat diartikan sebagai suatu ukuran dalam kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik ukuran tubuh manusia. Untuk pengukuran antropometri, saya akan membahas mengenai berat badan, tinggi badan, dan tingkat lengan atas. Berat badan merupakan salah satu antropometri yang memberikan gambaran massa tubuh, otot, dan lemak. Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Dan untuk pengukuran tingkat lengan atas pada kelompok wanita usia subur adalah salah satu cara deteksi dini yang mudah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat awam untuk mengetahui kelompok berisiko kekurangan energi kronis. Untuk pengukuran tinggi badan dan berat badan, saya tidak melakukan pengukuran karena alat yang tidak memadai, sehingga saya mengambil data yang telah ada dari responden. Sementara untuk pengukuran lingkar lengan atas, saya tidak melakukan pengukuran karena responden saya tidak termasuk ke dalam kriteria wanita usia subur, di mana untuk kriteria wanita usia subur berusia 15-45 tahun. Responden saya bernama Ibu Husna dengan umur 46 tahun, tinggi badan 155 cm dan berat badan 47 kg. Data TB dan DB ini saya peroleh dari responden ketika melakukan tes kesehatan sebelum berangkat ke Jakarta untuk mengikuti sebuah lomba. Yang kedua mengenai food recall. Food recall adalah metode SKP yang fokusnya pada kemampuan mengingat subjek terhadap seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsinya selama 24 jam terakhir. Nah, di sini saya melakukan 2 kali wawancara, di mana wawancara pertama dilakukan hari Senin tanggal 11 Mei 2020 dan wawancara kedua dilakukan hari Selasa tanggal 12 Mei 2020. Lebih jelasnya mengenai proses wawancara dapat dilihat pada video berikut ini. Umur 46 tahun. Untuk ini makan sahurnya di jam berapa biasa? Setengah 4. Berarti jam 3.30. Untuk makanannya apa saja yang dikonsumsi? Nasi 2 sendok makan. Iya, Sayur kelor biasa 2 sendok. 2 sendok makan sih. Iya. Terus Ikan goreng, jenis ikannya apa? ikan baronang, ukuran sedang, 1 ekor. Untuk selingannya atau snacknya habis sahur ada? Tidak. Tidak ada. Untuk ini bukanya, ini langsung makanan berat atau snack? Snacknya Pisang hijau, andoang, gorengan sih. Ini kalau pisang hijaunya dia biasa berapa? Satu porsi lah. Kalau kandoan 2 buah. Untuk makan malamnya biasanya tunggu untuk apa? Bukanya jam berapa biasa? Jam 6. Jam 6. Kalau untuk makan malam biasa jam berapa? Habis tarawih Sekitar jam 9.30. anu lah 9 lah. 9. Makan malamnya biasa apa saja? Nasi Berapa? sama 2 Sampai sendok. 2. Sayur bayam Ini perhatikan betul. 2. Ikan bakar, ikan putih. 1 ekor sih. Habis biasa makan malam ada selingan snack. Iya ada dalam potek. Biasa yang berapa dikonsumsi? 2. 2. Husna Umur 46. yang waktu kemarin yang kita konsumsi makanannya, kalau sahur apa saja makanan yang kita makan? Sahur nasi, Iya.
Nasinya berapa porsi? 2 sendok makan. 2 sendok makan yang besar, Di. Iya. Sayur Apa ini? sayur sup Sayur sup. Hmm. Berapa? 3 sendok makan yang kecil itu. Terus Ikan ikan apa? ikan lajang. Ikan lajang. Ini digoreng atau dibakar atau apa? Digoreng Digoreng, Di. satu yang Ukuran yang sedang. Kalau untuk habis sahur biasa ada snack selingannya gitu? Enggak ada Nah, kalau buka ini langsung makan berat atau snack? snack dulu. Snack apa biasanya? Es buah Buah. Apa lagi? Ini es buahnya 1 gelas. 1 gelas. Apa lagi? Jalan kote Dalam kote. Ini berapa biji dia? 2. 2. Ini saja. Nah, kalau untuk malam, Makannya iya, nasi 2 sendok makan yang besar. Ikan masak ikan masak. Apa jenis ikannya? putih yang kecil. Ini yang 1 potong 1 kecil. Untuk sayurnya Tidak enggak pakai sayur. ada tambahannya saja biasa tempe atau tahu. Tempe dan tahu. Kemudian potong. Ini tempenya tahunya digoreng atau habis makan malam biasa ada selingan atau snack? Enggak ada. Untuk makan malamnya jam berapa biasa? Puasanya jam 9. 9 malam. Kalau untuk yang sahurnya jam berapa? 3.30. Untuk makan siang apa? Bukan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel. Nah, untuk nilai perbandingannya diperoleh dari rumus untuk energi, total energi dari hari pertama dan hari kedua dibagi 2. Untuk protein, total protein dari hari pertama dan kedua dibagi 4. Untuk lemak, total lemak di hari pertama dan kedua dibagi 9. Dan karbohidrat, total karbohidrat di hari pertama dan kedua dibagi 4. Sehingga dapat disimpulkan responden termasuk dalam kriteria kurang gizi karena tidak mencukupi nilai AKG yang telah ditetapkan. Yang ketiga mengenai semi FFQ. Semi FFQ adalah metode yang difokuskan pada kekerapan konsumsi makanan pada subjek ditambah dengan informasi kuantitatif jumlah makanan yang dikonsumsi setiap porsi makan. Untuk semi FFQ, metodenya hampir sama dengan food recall, yaitu dengan melakukan wawancara kepada responden. Tetapi untuk semi FFQ, dia hanya dilakukan untuk 1 kali wawancara. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada video berikut ini. Atas nama siapa? Husna. Ini pertanyaannya tentang konsumsi makanan setiap hari atau per minggu atau per bulan, Di. Oke. Untuk makanan pokoknya, untuk nasi berapa porsinya biasa kita? Kalau sehari-hari biasa 3 kali. 3 kali. Pagi, siang, sore. Kalau Pagi, siang dengan malam. Untuk berapa anunya? 2 Dua. sendok. 2 sendok makan yang sendok besar itu. Ini dia setiap hari kita makan nasi? Iya. Kalau untuk mie basah Mie basah hanya paling 1 kali 1 minggu. bisa sampai 2 kali per minggu, Iya. Di. Ini dia porsinya berapa? 1 piring mungkin itu. Tidak sampai setengah kilo sih. Kalau bihun Tidak. enggak panas. Kalau singkong atau Paling snack-snack saja yang untuk snack lagi. Berarti biasa per minggu 3-6 kali. ya. Selain itu ada lagi untuk makanan pokok yang kita sering konsumsi kayak jagung kah, gandum. Kalau jagung juga seperti itu singkong. Kadang-kadang toh Kadang 3-6 kali, Di. kalau gandum tidak pernah.
kita di lauk hewani. Untuk ayam biasa berapa potong? Kalau ayam satu Ini dia kita konsumsi satu kali satu minggu. Kalau ikan Itu yang hari-hari. sampai setiap hari dia di Setiap makan tuh ikannya satu potong. iya. Kalau telur Biasanya per minggu juga. 3 sampai 6 kali di satu butir. Biasa dua. Biasa 2. Kalau bakso Kadang udah 1 bulan. 2 kali. Iya. Berapa biasa baksonya? 5. Iya. Kalau daging 1 kali 1 bulan juga tuh. ini satu potong juga. Ya. Lauk nabatinya untuk tahu Biasa itu hari-hari. hari-hari. Ini satu biji yang besar atau Iya, 1 biji yang besar. kalau tempe Sama. juga. Ini dia berapa? Tempe 2 potong. 2 potong. Kalau kacang tanah Hanya mungkin per minggu jadi ya. berarti 1 sampai 2 kali per minggu Iya. di. Ini berapa porsinya dia? 2 sendok. 2 sendok. Kalau kacang hijau 1 kali 1 bulan. porsinya 1 gelas. Ya, untuk sayur kalau bayam dia biasa berapa porsinya? 3 sendok. 3 sendok makan yang makan. Iya. Ini dia per hari kah, setiap hari kita konsumsi atau Ya per minggu. per minggu? Berarti 3 sampai 6 kali per minggu. Kangkung sama juga Enggak terlalu. enggak terlalu, berarti dia 1 sampai 2 kali. Iya. Sama juga porsinya. Iya. Terus untuk sawi Per bulan ya. per bulan sih porsinya sama juga. Ada lagi sayur selain yang disebutkan tadi yang Kelor. kelor. Iya. Itu dia berapa kita konsumsi? 2 sendok, 3 sendok lah. Ini per hari atau Iya per hari. ada lagi selain itu sayur nih? Sayur sup 1 minggu tuh per minggu. 1 sampai 2 kali per minggu. Porsinya ini berapa dia 3 sendok. untuk makan? Kalau buah biasa apa yang kita sering konsumsi? Pepaya. Papaya. Ini 1 potong. Iya. Berapa kalau ini setiap hari kah? Tidak tiap hari. Berapa? 1 minggu 3 1 minggu ya. sampai 6 Iya. kali di. Apalagi jeruk. Ini dia Nah, 1 biasa buah. hari-hari ya 1 Buah setiap Kalau hari. musimnya tuh setiap hari. Kalau mangga Paling 1 minggu tuh 1 minggu. Semangka sama. sama juga Iya. 1 minggu. Ada lagi buah yang kita konsumsi? Rambutan. Nah itu hari-hari. Sama langsat. Rambutan biasa berapa biji kita 5 lah. 5 di. Langsat Sama. 5 juga. Iya. Ini setiap hari di. Iya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel. Untuk nilai yang ada dalam tabel frekuensi diperoleh dari rumus nilai frekuensi dikali jumlah responden. Sebagai contoh, untuk nasi, responden saya memilih mengkonsumsi nasi lebih dari 1 kali per hari dengan nilai frekuensi yaitu 50. Berarti karena responden saya berjumlah 1 orang, berarti 50 dikali 1 sehingga jumlahnya 50. Begitu pula untuk makanan selanjutnya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita totalkan seluruh jumlah dari makanan tersebut.
sehingga diperoleh 565. Nah, langkah selanjutnya total tersebut kita rata-ratakan dengan dibagi dengan jumlah responden. Kan di sini jumlah responden C1 berarti 565 dibagi 1, yaitu tetap 565. Selanjutnya kita rata-ratakan lagi dengan dibagi dengan jumlah bahan makanan. Nah, di sini jumlah bahan makanan saya itu 23 bahan makanan, sehingga 565 dibagi 23 menghasilkan 24,5. Nah, untuk angka 24,5 ini dia menjadi kriteria apakah bahan makanan termasuk kriteria kurang atau baik. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan skornya untuk setiap bahan makanan atau makanan tersebut. Seperti contoh untuk nasi. Nah, di sini untuk memperoleh skor yaitu rumusnya jumlah dari bahan makanan tersebut atau makanan tersebut dibagi dengan jumlah responden. Ada kan seperti responden saya kan 1, berarti untuk nasi 50 dibagi 1 tetap 50. Begitu pula untuk makanan selanjutnya. Sehingga karena skornya 50 melebihi angka 24,5, jadi untuk nasi dia itu memiliki interpretasi atau termasuk dalam kriteria baik. Sementara kalau untuk yang kurang dari 24,5 seperti mie kering dengan skor 10, berarti dia termasuk dalam kriteria kurang. Peroleh 23 bahan makanan yang dikonsumsi oleh responden dengan 8 bahan makanan termasuk dalam kriteria baik, yaitu nasi, ikan, tahu, tempe, kelor, jeruk, rambutan, dan langsat. Sedangkan ada 15 bahan makanan yang termasuk dalam kriteria kurang, yaitu mie kering, singkong, ubi jalar, jagung, ayam, telur, bakso, daging, kacang tanah, kacang hijau, sayur bayam, sayur kangkung, sayur sop, mangga, dan pepaya. Hasil nutrien konten dapat dilihat pada tabel. Nah, untuk nilai perbandingan diperoleh dari rumus untuk energi, yaitu total energi dibagi 2. Untuk protein, total protein dibagi 4. Untuk lemak, total lemak dibagi 9. Dan karbohidrat, total karbohidrat dibagi 4. Nah, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa responden dapat dikatakan kurang gizi karena tidak mencukupi AKG yang telah ditetapkan. Itulah tadi pembahasan mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan, yaitu food recall dan semi FFQ. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.